Jelas tulis saya. Oke, jadi tema kita hari ini tentang karunia-karunia Roh Kudus ya. Saya akan coba untuk membahas ada 9 karunia roh di sini. Tentunya ada banyak karunia roh yang lain, tetapi ada 9 karunia yang pokok karunia, 9 pokok karunia Roh Kudus yang sering kali dipakai. Saya bacakan Roh Kudus memberikan berbagai karunia agar kita mampu mengenapkan rencananya dalam hidup ini. Ya, jadi satu hal yang perlu diperhatikan di sini bahwa Roh Kudus itu dikatakan di sini memberikan karunia agar kita mampu mengenapkan rencananya dalam hidup ini. Ya, artinya hidup kita terbatas, kita perlu karunia-karunia Roh yang intervensi Tuhan yang bersifat adikodrati yang memampukan kita untuk menggenapkan rencananya. Tuhan memberikan berbagai macam karunia kepada manusia. Ada karunia yang bersifat alami seperti kemampuan untuk menyanyi, memimpin, dan sebagainya. Dan ada pula karunia yang bersifat adikodrati atau supranatural. Karunia adikodrati adalah karunia yang memampukan seseorang untuk melakukan hal-hal yang melampaui batas kemampuan manusia. Ya, next, next, bisa dibuka lagi Bu Ayu. Nah, ya, karunia-karunia yang bersifat adikodrati ini diberikan Tuhan melalui Roh Kudusnya. Sebagai contoh dalam surat 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10, tercatat ada 9 karunia roh yang diberikan kepada manusia yang kesemuanya bersifat adikodrati. Jadi malam hari ini kita akan membahas, ya, kita batasi dengan 9 karunia roh kudus yang diberikan roh kepada kita untuk supaya efektif, ya, pelayanan kita menjadi lebih efektif. Dan semuanya bersifat adikodrati, artinya supranatural. Artinya ada intervensi Tuhan, dari Roh Kudus, bukan karena kemampuan manusia, ya, tapi karena ada intervensi Tuhan di dalam melampaui. Kadang-kadang di sini karunia roh adikodrati adalah karunia yang memampukan seseorang untuk melakukan hal-hal yang melampaui batas kemampuan manusiawinya. Ya, oke, kita akan mulai dari yang pertama ya. Tujuan karunia dulu. Next, Bu Ayu, lanjut. Nah, tujuan karunia. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Oke, Oke, next Bu Ayu. Ya, adapun tujuan dan pemberian karunia rohani ini adalah sebagai sarana pernyataan kuasa Allah. Ya, melalui orang percaya agar mereka dimampukan untuk melayani dengan efektif. Karunia Roh Kudus harus digunakan untuk membangun dan menguatkan tubuh Kristus atau jemaat, bukan untuk menonjolkan diri atau kepentingan pribadi. Jadi Bapak Ibu, kita lihat di sini bahwa tujuan karunia ini adalah, ya, dikatakan di sini sebagai sarana pernyataan kuasa Allah. Kita tahu bahwa kita ini manusia yang terbatas dan kita butuh kuasa Tuhan, kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh hikmat Tuhan untuk melayani, ya. Dikatakan di sini pernyataan kuasa Allah melalui orang percaya agar mereka dimampukan untuk melayani dengan efektif. Jadi bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk merasa lebih hebat dan sebagainya, tetapi supaya pelayanan kita lebih efektif. Dan tujuannya dikatakan di sini untuk membangun dan menguatkan tubuh Kristus. Jadi bukan untuk menonjolkan diri atau kepentingan pribadi. Satu hal yang harus kita pahami bahwa namanya juga karunia, artinya diberikan, ya, pemberian dari Roh Kudus kepada kita. Artinya apa? Artinya semua orang bisa menerima karunia Roh Kudus ini. Ya, kalau kita minta dan kita berdoa kepada Tuhan, maka karunia itu diberikan kepada kita. Jadi karunia Roh Kudus ini bukan tanda bahwa orang itu lebih rohani. Ya, seringkali banyak orang punya pendapat yang salah, ya. Saya katakan kurang benar lah, kurang tepat, karena mereka berpikir bahwa
orang yang dipakai Tuhan misalnya saja untuk menyembuhkan orang sakit, kemudian bernubuat, untuk menyatakan kuasa Allah, itu sebetulnya bukan karena dia hebat, tetapi karena Roh Kudus yang hebat. Karena Roh Allah yang bekerja di dalam dan melalui orang itu, gitu ya. Jadi kalau kita melihat ada orang yang ya katakanlah mendoakan orang sakit dan kemudian dalam sebuah KKR misalnya berdoa dan kemudian orang itu yang didoakan bisa tumbang dan sebagainya, ada mujizat, ada tanda ajaib dan sebagainya. Nah, itu semua adalah karunia. Satu kali saya pernah menjadi panitia KKR besar di Gelora Tambak waktu itu dengan pembicara Peter Yang, ya Peter Yang. Nah, kebetulan saya diminta untuk melakukan pembimbingan ya untuk teman-teman yang membimbing untuk kalau nanti pas waktu ada altar call didoakan dan kemudian mendoakan orang sakit. Nah, saya diminta untuk melatih para pembimbing untuk mendoakan mereka. Dan saya beritahu kepada mereka bahwa jangan takut ya untuk mendoakan orang sakit. Karena yang menyembuhkan itu bukan kita, tapi yang menyembuhkan adalah Tuhan. Kita itu minta kepada Tuhan supaya karunia kesembuhan itu bisa mengalir melalui kehidupan kita. Dan saya melihat kadang ada begitu banyak orang yang tidak perlu didoakan sudah mengalami kesembuhan, ada mujizat dari Tuhan. Ya, kenapa? Karena Roh Allah bekerja di dalam hidupnya. Jadi kita melihat di sini Bapak Ibu, ini merupakan karunia. Jadi orang yang memiliki karunia-karunia Roh Kudus itu bukan tanda bahwa dia lebih dewasa dibandingkan dengan orang lain. Kedewasaan rohani seseorang itu ditandai dengan perubahan hidup. Apakah dia berubah menjadi seperti Kristus? Nah, itu tanda kedewasaan rohani. Jadi bukan apa ya, bukan tanda orang memiliki karunia Roh Kudus ini bukan tanda bahwa dia lebih dewasa, dia lebih baik, dia lebih rohani, dia lebih benar. Bukan, saudara. Karena ini namanya karunia juga artinya diberikan. Jadi setiap kita bisa dipakai Tuhan kalau kita minta kepada Tuhan. Ya. Jadi ini yang pertama yang perlu kita pahami. Jadi tujuannya jelas untuk pernyataan kuasa Allah, bukan sombong-sombongan, bukan merasa bahwa diri kita lebih hebat, merasa bahwa diri kita lebih dipakai Tuhan, lebih Tuhan, sama sekali bukan. Ya, tujuannya untuk melayani dengan efektif dan membangun. Ya, karena kan di sini karunia di Roh Kudus ini digunakan untuk membangun dan menguatkan tubuh Kristus. Jadi bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Karena ada banyak orang yang menggunakan karunia ini untuk kepentingan dirinya sendiri. Misalnya dengan kata-kata, aku merasa bahwa Tuhan berbicara seperti ini, dan sebagainya. Nah, semuanya bisa dicek, ya, apakah itu benar atau tidak, itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan Alkitab, jelas bukan dari Tuhan. Jadi bisa saja salah ya, tidak semua dan tidak ada orang yang sempurna jadi bisa salah. Tapi kita tidak perlu takut untuk bergerak dalam karunia-karunia Roh Kudus karena memang ya, Tuhan ingin supaya kita melakukannya itu dan mengobarkannya. Karena dengan karunia Roh Kudus maka pelayanan kita akan menjadi lebih efektif ya. Dan kita akan menguatkan tubuh Kristus dan membangun tubuh Kristus. Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Next, next Wahyu. Oke, yang karunia pewahyuan. Jadi 9 karunia Roh Kudus ini saya bagi menjadi eh, 3 bagian. Yang pertama adalah karunia pewahyuan, yang kedua karunia kuasa, dan yang ketiga karunia pengucapan. Ya, kita akan bahas satu-satu. Karunia pewahyuan. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Next. Karunia-karunia kudus yang bersifat pewahyuan adalah karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Ya, yang pertama. Yang kedua, berkata-kata dengan pengetahuan. Dan yang ketiga, membedakan bermacam-macam roh. Karunia ini membantu kita untuk menerapkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari secara praktis dan tepat. Nah, ada 3 karunia pewahyuan. Yang pertama, karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia hikmat. Dan yang kedua, karunia pengetahuan, berkata-kata dengan pengetahuan. Dan yang ketiga, karunia membedakan bermacam-macam roh. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, ini semuanya bersifat pewahyuan. Tuhan mewahyukan sesuatu.
Nah, apa beda karunia hikmat dan karunia pengetahuan? Ya. Bedanya di sini, saudara. Kalau karunia pengetahuan itu untuk mengetahui masalah yang ada. Jadi katakanlah ada seseorang atau suami istri yang konseling kepada kita dan dia, ya mungkin mereka bertengkar atau ribut saling menyalahkan satu dengan yang lain. Nah, dari sini kita minta kepada Tuhan, ini sebenarnya masalah yang sebenarnya itu apa, gitu. Ya, ada orang yang kadang-kadang ya minta perhatian, ya minta perhatian terus pura-pura minta konseling dan sebagainya. Dan satu kali saya pernah melakukan hal itu. Jadi ada seorang anak muda yang berontak kepada orang tuanya dan kemudian ya dia pura-pura gila lah gitu, pura-pura gila dan ngomong yang lantur ke sana sini, diajak ngomong dan sebagainya nggak bisa, tidak bisa memberikan jawaban yang pas, yang benar gitu. Dalam situasi seperti itu kita butuh hikmat Tuhan dan butuh pengetahuan, karunia pengetahuan. Karunia pengetahuan artinya kita butuh ini sebenarnya apa sih masalahnya gitu. Ya. Jadi karunia pengetahuan adalah untuk mengetahui masalah yang ada gitu. Tapi karunia hikmat itu untuk mengetahui, untuk menyelesaikan masalah yang ada. Jadi ya bedanya ya, kalau karunia pengetahuan untuk mengetahui masalah yang ada itu apa gitu, masalah yang sebenarnya itu apa gitu. Tapi karunia hikmat itu untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi ada bedanya ya. Dan semua ini butuh hikmat Tuhan ya. Kemudian ada dikatakan di sini membedakan bermacam-macam roh. Artinya ya kita tahu kalau kita ketemu dengan orang ya, kalau kita sudah terbiasa ketemu dengan orang dan kita berdoa sebelumnya, dan kita akan tahu bahwa orang ini maksudnya apa gitu, ya motivasinya apa dalam pembicaraan itu kita tahu ya, kira-kira ini arahnya mau kemana dan sebagainya. Nah ini karunia untuk membedakan macam-macam roh. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ini bertemu dengan begitu banyak orang, dalam pelayanan juga begitu. Ada banyak orang yang konseling, ada banyak orang yang butuh mau didoakan dan sebagainya. Tetapi di balik semua itu ada hal-hal yang mendasari sikap mereka, dan kita butuh yang namanya karunia Roh Kudus ya. Dikatakan di sini untuk membantu kita menerapkan kebenaran firman dalam kehidupan sehari-hari secara praktis dan tepat. Kalau saudara masih ingat tentang Salomo, begitu di situ ada dua ibu yang memperebutkan satu orang, satu bayi, ya. Yang satu berkata, dan untuk mengetahui siapa ibu dari bayi itu yang sebenarnya, Salomo berkata, gini aja, yang paling gampang coba bayi ini di apa ya dipenggal lah katakanlah gitu ya. Dipenggal nanti bagi dua atau semacam itu gitu. Ya, ibu yang merasa bahwa ini bayi ya dia berkata, oh jangan gitu ya. Udah, daripada anakku ini mati berikannya kepada ibu yang satunya. Tapi ibu yang satunya berkata, oh enggak apa-apa. Nah, dari situ jelas kita melihat bahwa ibu yang sesungguhnya yang dari si anak ini adalah dia yang berkata jangan dibunuh gitu ya. Artinya, nah di sini dalam pelayanan kita juga butuh hikmat Tuhan. Kadang-kadang kita bertemu dengan orang dengan berbagai macam motivasi dan tujuan yang tidak jelas. Ada yang tujuannya untuk menjebak, ada tujuannya yang untuk ya minta perhatian dan sebagainya. Kita butuh karunia Roh Kudus untuk membedakan macam-macam roh. Ya, oke nanti bisa tanya ya selanjutnya. Next dulu, saya lanjutkan dulu. Ya, yang kedua, yang ketiga, next, oke karunia kuasa. Ya. Kalau tadi itu karunia pewahyuan, dan sekarang kita bicara tentang karunia kuasa. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan karunia iman, dan kepada yang lain memberikan karunia untuk menyembuhkan, dan yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Next, Wahyu. Karunia-karunia Roh Kudus yang bersifat kuasa adalah karunia iman, ya, karunia kesembuhan, dan karunia mengadakan mujizat. Melaluinya orang percaya dimampukan menggunakan kuasa supranatural dalam pelayanan sehari-hari. Dikarenakan di sini ada tiga yang bersifat karunia kuasa ya, yang masuk kategori karunia kuasa, yaitu karunia iman. Nah, kalau kita bicara tentang iman, semua orang pasti hidup dalam iman. Ya, ketika kita menerima Yesus, kita terima Yesus, anugerah Tuhan juga dengan iman. Jadi karunia iman yang dimaksudkan di sini adalah seseorang yang diberikan iman yang lebih, gitu ya, lebih besar, katakanlah begitu. Dia punya iman yang jauh lebih besar, lebih berani, gitu ya, dibandingkan dengan kebanyakan orang. Ada beberapa orang yang memang punya karunia itu, seperti misalnya membangun gereja yang besar atau melakukan perkara-perkara yang ajaib yang besar, punya visi yang besar. Nah, itu dibutuhkan iman yang
gede, bukan iman yang besar. Ya. Jadi ini bukan iman yang ya semua orang pasti hidup dalam iman. Gitu. Karunia iman ini adalah orang yang itu dimampukan memiliki iman dengan visi yang jauh lebih besar, dengan iman yang lebih berani, lebih besar. Gitu ya. Karunia kesembuhan sudah jelas yaitu mendoakan orang yang sakit dan supaya orang itu sembuh. Kali lagi ini karunia Bapak Ibu ya. Jadi bukan karena kita hebat. Yang bisa menyembuhkan orang sakit ya Tuhan, bukan kita. Nah, seringkali banyak orang berkata begini, kalau ya tolong ini aku doakan nih temanku atau keluargaku sakit, gitu kan. Kalau kemudian minta tolong kepada teman, kemudian kita tanya sakitnya apa? Oh, kalau cuma sakitnya flu, oke lah aku mendoakan. Kemudian kalau sakitnya cancer, nah itu biar bagian Pak Pendeta atau sebagainya. Nah, sebetulnya nggak benar juga gitu ya. Jadi bukan karena apa ya, bukan karena dia pendeta atau karena dia pernah lulusan teologi ya dia bisa berdoa untuk orang sakit kanker dan menyembuhkan orang yang sakit demikian. Bukan itu. Tetapi ini yang bisa menyembuhkan adalah Tuhan sendiri, Roh Kudus. Ya. Jadi orang mau sakit flu, mau sakit kanker, bagi Tuhan sama saja. Gitu. Ya. Jadi jangan takut untuk berdoa untuk orang yang sakit, apapun juga sakitnya. Ya. Satu kali saya diminta untuk berdoa untuk seorang teman jemaat yang mamanya itu sakit, berkali-kali masuk rumah sakit dan kemudian hari itu dia berkata bahwa semua keluarga sudah kumpul karena dokter berkata ya tidak akan lama lagi mama ini akan dipanggil Tuhan gitu. Dan saya diminta untuk mendoakan. Ya, kemudian saya tanya doanya mau doa apa? Katanya doanya biar cepat berangkat. Lah, kan tidak mungkin Bapak Ibu ya. Saya ini sebagai hamba Tuhan tidak mungkin berdoa supaya orang itu cepat mati, cepat berangkat. Karena hidup dan mati manusia itu ada di tangan Tuhan. Jadi yang saya katakan adalah saya akan berdoa untuk minta supaya mama disembuhkan gitu. Minta kuasa kesembuhan Tuhan itu bekerja supaya mama boleh sadar ya dalam kondisi koma waktu itu. Jadi supaya mama boleh sadar, boleh sembuh dan boleh pulang gitu kan. Kalau kemudian Tuhan berkehendak lain, nah itu kedaulatan Tuhan, bukan saya yang menentukan, bukan kita ya. Karena hidup dan mati manusia itu ada dalam tangan Tuhan. Jadi saya berdoa untuk kesembuhan. Nah, kemudian 2 hari kemudian saya dapat telepon bahwa mama ini sembuh dengan sangat cepat. Dia menjadi sadar dan kemudian selang-selang semua dicabut dan akhirnya sembuh pulang. Dan 6 bulan kemudian baru dipanggil Tuhan. Ya. Jadi jangan pernah takut untuk berdoa bagi orang sakit. Saudara. Satu kali ada seorang hamba Tuhan dari Korea yang minta karunia kesembuhan. Ya. Dia yang minta supaya bisa dipakai untuk menyembuhkan orang sakit, berdoa untuk orang sakit. Nah, apa yang dia lakukan? Tuhan bilang, ya kamu harus berdoa untuk orang sakit. Dia masuk ke rumah sakit, dia berdoa dan orang yang sakit itu bukannya sembuh tapi mati, saudara. Dia pindah ke kamar sebelah dan juga bukan sembuh lagi tapi juga mati juga gitu. Dia pindah lagi beberapa kali sampai akhirnya dia merasa bahwa loh Tuhan aku ini minta karunia kesembuhan bukan karunia pencabut nyawa gitu kan. Ya, karena setiap kali orang yang aku doakan kok nggak sembuh malah meninggal gitu. Nah, tapi terus akhirnya dia terus berdoa dan berdoa saudara. Nah, akhirnya apa yang terjadi? eh Bentar Bapak Ibu. Tapi akhirnya ulangi lagi ya. Akhirnya dia berdoa terus untuk orang yang sakit itu dan kemudian sampai satu kali Tuhan bekerja dan karunia kesembuhan itu bekerja dalam hidupnya. Jadi jangan pernah takut untuk berdoa bagi orang sakit, Bapak Ibu. Ya, jadi mulailah berdoa untuk siapapun. Ya, kalau saudara pengen lihat karunia kesembuhan itu bekerja dalam hidup saudara, ya mulai sekarang berdoalah untuk orang sakit. Sakit apapun, jangan pernah takut. Ya, jadi bukan bukan apa ya, bukan kalau ada orang yang dipakai dalam karunia kesembuhan, bukan berarti dia lebih hebat dibandingkan dengan orang lain, bukan. Nah, tapi sekarang semata-mata karena pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang itu. Ya, jadi yang ketiga karunia mengadakan mujizat. Nah, kembali lagi di sini, karunia mengadakan mujizat ini bukan berarti kita lebih hebat dibandingkan dengan orang lain, ya. Tapi sekali lagi ini karunia.
Jadi sifatnya karunia, jadi harus apa ya? Nah, kita harus mengandalkan Roh Kudus, mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Oke, next ya. Next, Bu Ayu. Karunia pengucapan. Oke, karunia pengucapan. Ia memberikan karunia untuk bernubuat dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh dan kepada yang lain karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Next, Bu Ayu. Karunia yang kuliah pengucapan adalah karunia untuk bernubuat. Berkata-kata dengan bahasa roh serta menafsirkan bahasa roh. Melaluinya orang percaya dimampukan untuk menyampaikan pesan Tuhan dengan cara yang supranatural. Jadi ada tiga hal karunia di sini yang termasuk karunia pengucapan yaitu bernubuat, berkata-kata dalam bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh. Nah, bernubuatnya artinya menyampaikan pesan Tuhan. Ya. Jadi sebetulnya ini bisa dilatih Bapak Ibu. Cara yang paling mudah adalah ya kalau saudara ingat satu nama, katakanlah ingat seseorang dan kemudian saudara berdoa kepada Tuhan. Tuhan apa yang ingin supaya aku lakukan, Tuhan lakukan dalam hidupnya. Misalnya dia lagi punya masalah, atau dia lagi ya tidak adil dalam kebaktian, atau dia lagi bergumul. Nah, kira-kira kata-kata apa yang bisa aku lakukan, gitu kan? Nah, untuk menguatkan dan sebagainya. Mungkin tidak langsung bernubuat menyampaikan kata-kata begitu, tapi dengan teks misalnya dengan WA. Nah, kita bisa melatihnya ya. Jadi bernubuat di sini artinya menyampaikan pesan Tuhan untuk seseorang yang menguatkan tentunya, yang menghibur, ya, yang menolong, bukan untuk judgment, bukan untuk menghakimi. Kalau itu jelas bukan bernubuat, yaitu menghakimi. Kita diminta bukan untuk menghakimi, tapi untuk menguatkan, untuk menghibur, untuk menolong. Ya. Jadi itu bernubuat. Kata-kata dalam bahasa roh dan serta menafsirkan bahasa roh. Nah ini ada bedanya antara karunia berkata-kata dengan bahasa roh dengan bahasa roh yang kita lakukan untuk menguatkan iman ya, untuk menguatkan diri sendiri. Ada bedanya ya. Nah, kita ini berkata-kata dalam bahasa roh untuk menguatkan iman diri kita sendiri. Itu ada di 1 Korintus pasal 14 juga ada. Jadi bahasa roh itu adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh siapapun, hanya Tuhan yang mengerti ya. Dan salah satu manfaat berbahasa roh adalah untuk membangun diri kita sendiri. Jadi satu kali saya bangun pagi dan saya merasa kok gelisah gitu ya, gelisah sepanjang hari itu dan saya merasa nggak nyaman gitu ya, entah karena memikirkan sesuatu dan kemudian jadi nggak enak, nggak nyaman lah, gelisah gitu. Kemudian saya berkata kepada istri saya, aku kok gelisah kenapa ya? Terus istri saya bilang, ya kamu berdoa dong. Nah, ya, saya kemudian mulai berdoa dan apa yang saya lakukan? Berdoa dalam bahasa roh, Bapak Ibu. Ketika saya berdoa dalam bahasa roh, saya merasa bahwa ada kekuatan baru dari Roh Kudus dan saya merasa dikuatkan, disegarkan dan mulai yang namanya apa pikiran-pikiran negatif yang gelisah itu hilang digantikan dengan keyakinan iman gitu. Itu berdoa dalam bahasa roh, menguatkan diri kita sendiri, membangun diri kita sendiri. Nah, itu penting kita lakukan juga. Kadang-kadang saya dalam pelayanan sendirian harus nyetir mobil dan sendirian capek dan sebagainya. Dan apa yang saya lakukan? Saya menyanyi, saya memuji Tuhan, saya mendengarkan khotbah sementara perjalanan, dan saya juga menyembah dalam roh. Ya, saya berdoa dalam bahasa roh. Di situ saya disegarkan, dikuatkan kembali. Tapi yang dimaksudkan karunia berkata-kata dalam bahasa roh di sini beda. Ya, bedanya di mana? Bedanya di sini menyampaikan pesan Tuhan. Kalau tadi berdoa dalam bahasa roh untuk membangun diri sendiri, tetapi berkata-kata dalam bahasa roh artinya kita menyampaikan pesan Tuhan, ya, dalam bahasa roh, ya. Karena itu perlu ditafsirkan. Jadi bukan diterjemahkan ya, Bapak Ibu, tapi ditafsirkan. Kenapa? Karena tidak ada orang yang mengerti bahasa roh. Ya, kalau ada orang yang ngerti bahasa roh, nanti buka kursus bahasa roh gitu kan, ya. Nah, tapi tidak ada orang yang mengerti karena ketika kita berbahasa roh kita itu berdoa kepada Tuhan. Ya. Jadi hanya Tuhan yang mengerti. Karena itu jangan takut untuk berbahasa roh. Karena sebenarnya tidak ada orang yang mengerti. Kalau saya berdoa untuk baptisan bahasa roh, baptisan Roh Kudus, saya selalu berkata kepada teman-teman yang berdoa minta, ya,
eh, bahasa roh, ya saya bilang ya, kamu harus mulai apa ini mengucapkannya gitu ya. Percaya, terima, percaya dan kemudian harus mengucapkan. Bagaimana kita bisa berbahasa atau mengucapkan kata-kata bahasa roh kalau kita tidak mulai mengucapkannya ya. Jadi dikatakan di sini menafsirkan bahasa roh. Jadi kalau ada orang yang berdoa dalam berbahasa roh, berkata-kata dalam bahasa roh, harus ada orang yang menafsirkannya. Dengan demikian maka pesan Tuhan itu akan menjadi jelas. Ya. Kalau bernubuat jelas, ya, bisa dimengerti dalam bahasa yang sehari-hari. Tapi kalau dalam bahasa roh tidak bisa dimengerti, harus ditafsirkan. Nah, dikatakan di sini melaluinya orang percaya mampu kan untuk menyampaikan pesan Tuhan dengan cara yang supranatural. Ya, oke. Jadi itu tadi tentang 9 karunia. Sekarang kita akan belajar tentang mengembangkan karunia roh. Next, poin yang kelima, ya, mengembangkan karunia. Demikian pula dengan kamu, kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Jadi sekali lagi, karunia-karunia roh ini digunakan untuk membangun jemaat. Karena itu kau peringatkan engkau untuk mengabarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ya, next, Bayu. Walaupun kuasa roh diberikan oleh roh menurut kehendaknya, tidak berarti bahwa kita hanya menerima secara pasif. Sebaliknya kita harus menerima, harus memperoleh karunia-karunia tersebut, khususnya karunia yang terutama. Next, lanjut. Setiap orang percaya memiliki karunia roh yang harus selalu dikobarkan dengan cara yang paling efektif dan untuk mengobarkannya adalah dengan menggunakannya sesering mungkin dalam pelayanan. Jadi Bapak Ibu saya mendorong kita semua untuk mulai mengembangkan karunia-karunia roh ini dalam kehidupan kita. Ya, terutama misalnya karunia nubuat. Karena kenapa karunia nubuat ini penting? Karena karunia nubuat ini kita menyampaikan pesan Tuhan untuk seseorang. Jadi kalau misalnya kita berdoa kepada Tuhan, yang paling gampang adalah kita harus melatihnya setiap hari. Seperti yang saya katakan tadi, coba ingat satu nama satu orang dan coba sampaikan pesan Tuhan, gitu ya. Nah, caranya gimana? Ya berdoa, minta impresi dari Tuhan. Tuhan kira-kira orang ini butuh apa nih, ya? Untuk aku sampaikan. Nah, kasih ayat atau kata-kata yang menghibur, yang menguatkan. Dan kalau itu dari Roh Kudus, maka itu akan tepat pada sasaran, akan menguatkan dia dan membuat imannya itu berkembang. Gitu. Membuat dia semangat, membuat dia berbaru. Nah, itu karunia nubuat. Jadi ini harus dilatih. Dalam pertemuan-pertemuan doa ini juga harus dilatih, Bapak Ibu. Ya. Kemudian dikatakan di sini kita harus mengembangkannya. Ya, kita bukan hanya minta, tetapi mengembangkannya. Dan kalau kita kobarkan itu, maka pelayanan kita akan menjadi lebih efektif. Jadi cara yang paling gampang untuk mengobarkannya adalah digunakan sesering mungkin dalam pelayanan. Ya, karunia iman, misalnya mendoakan orang dengan iman, karunia kesembuhan. Nah, jangan pernah takut, ya, jangan pernah takut. Karena sekali lagi bukan kita menyembuhkan, tetapi Roh Kudus yang menyembuhkan. Kalau misalnya setelah kita berdoa untuk orang sakit, kemudian orang itu tidak sembuh dari panggil Tuhan, ya itu kedaulatan Tuhan, Bapak Ibu. Jangan merasa bersalah, ya. Karena tugas kita adalah mendoakan. Nah, yang menyembuhkan adalah Tuhan, bukan kita. Ya. Kita hanya mendoakan. Tapi kita bisa minta karunia kesembuhan ilahi supaya melalui kita bisa mendoakan ke orang sakit dan ada mujizat, ada kesembuhan. Oke, next, selanjutnya, yang keenam, karya Roh Kudus, yaitu pendengarnya itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Baik, Wahyu lanjut. Roh Kudus terlibat dalam kehidupan manusia sejak dari penciptaan, ya. Kemudian dalam karya penyelamatan dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Roh Kudus datang untuk tinggal dan berkarya dalam kehidupan kita. Kita dimampukan untuk hidup bagi Tuhan dan menyenangkan hatinya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu saya mendorong untuk kita mulai bergerak dalam karunia-karunia Roh Kudus. Jangan pernah takut. Sekali lagi ini karunia. Jadi orang yang dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat, kesembuhan ilahi dan kemudian nubuatan dan sebagainya. Sekali lagi itu bukan tanda.
bahwa orang itu lebih rohani dibandingkan dengan orang lain. Tidak. Karena ini karunia. Karunia itu artinya pemberian. Pemberian itu artinya semua orang bisa minta, ya. Nah, tidak tergantung dari berapa tahun dia mengenal Tuhan, gitu. Nah, tidak tergantung dari hal itu. Jadi karunia-karunia Roh Kudus ini bukan tanda kedewasaan seseorang secara rohani, bukan. Kedewasaan orang itu secara rohani ditandai dengan perubahan hidup. Apakah dia menjadi serupa dengan Yesus? Nah, itu tanda kedewasaan, ya. Tetapi orang yang pakai Tuhan dalam karunia-karunia Roh Kudus itu bukan tanda bahwa dia lebih dewasa, lebih rohani, lebih hebat, lebih super rohani dibandingkan orang lain. Tidak, saudara, sama sekali tidak. Tetapi karunia-karunia Roh Kudus ini juga penting untuk kita lakukan dan kita kembangkan supaya pelayanan kita semakin efektif, supaya kita jadi semakin tajam, jadi berkat bagi banyak orang. Ya. Nah, jangan pernah takut salah, karena tidak ada orang yang sempurna. Itu tahun-tahun 80-an saya masih ingat di situ ada banyak orang yang bergerak dalam karunia-karunia Roh Kudus dan ada eksesnya. Eksesnya ya agak ngawur gitu ya, katakanlah misalnya nih. Nah, cara ngeceknya gampang sekali Bapak Ibu. Apakah sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan Alkitab atau tidak. Contoh, kalau ada orang, ya ini pernah kejadian, ada orang berkata bahwa Tuhan ngomong sama aku dah, kamu bahwa kamu itu jodohku. Nah, padahal ini istri apa ini si ceweknya ini sudah punya suami. Nah, ya, karena kalau begitu jelas keliru Bapak Ibu, ya kan? Jelas keliru. Kemudian ada satu kali ada orang yang bilang, aku melihat di hatimu itu ada hitam-hitam, bintik-bintik hitam dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Nah, kadang-kadang kita ini yang mendengar yang kayak gitu-gitu itu ya jangan pernah takut salah ya, jangan langsung juga menghakimi karena ya, kita bisa cara ngeceknya gampang. Apakah sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan Alkitab atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan Alkitab, ya abaikan saja. Ya. Dan biasanya kalau sudah nubuat pesan Tuhan itu ngeceknya juga gampang. Ya, selain tadi dengan Alkitab, nah coba dilihat dulu apakah digenapi atau enggak gitu. Kalau enggak digenapi ya abaikan saja gitu. Jadi itulah cara untuk mengecek apakah itu betul dari Tuhan atau tidak. Ya. Jadi saya mendorong teman-teman semua untuk mulai bergerak dalam karunia-karunia kudus, khususnya untuk menghadapi tahun yang baru. Ini kita perlu hikmat Tuhan, karunia hikmat, minta hikmat Tuhan, ya. Dan juga karunia pengetahuan tadi, yang saya katakan ya, karunia pengetahuan itu untuk mengetahui masalah yang sebenarnya itu apa, gitu ya. Kemudian kita minta hikmat Tuhan gimana cara menyelesaikan masalah itu. Kita perlu hikmat Tuhan untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari supaya hidup kita menjadi efektif dan nama Tuhan dimuliakan dan melalui hidup kita ya ada banyak orang yang boleh diberkati. Ya. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai karunia-karunia kudus. Saya akan berdoa dulu nanti bisa tanya jawab ya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk Roh Kudus yang bergerak dalam kehidupan kami yang tetap berkarya sampai hari ini Tuhan. Kami terus berdoa supaya Roh Kudus terus memakai kami semua menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Tolong Tuhan supaya Tuhan urapi setiap kami dan pakai kami jadi lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk Roh Kudus yang bekerja dan tinggal dalam kehidupan kami. Terima kasih juga untuk teman-teman yang hadir. Pakai kami semua menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan teman-teman ada yang mau tanya mungkin atau kasih pendapat boleh.